Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sangat sempurna Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di pagi hari ini hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan semuanya hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan di tempat ini, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom. 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 Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus tinggal dalam hati dan pikiran kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Kita ada di sini karena kita merindukan Tuhan. Amin. Kita mau memuji, menyembah, bahkan mau mendengarkan sabda Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Amin, saudara. Ada kekuatan-kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis buat kita. Amin. Kita baca di Mazmur 63 ayat 3, 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, Bibirmu akan memegangkan engkau. Wow, amin. Kita ada di sini karena kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nanti kalau kita di surga, kita hanya memuji Tuhan terus menerus. Amin, saudara. Jadi kita berlatih di sini untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Pernyataan-pernyataan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Apapun masalah saudara, sakit penyakit, enteng bagi Tuhan. Amin. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan kita. Apapun masalah kita, kelihatannya depan jalan buntu, kanan jalan buntu, kiri jalan buntu, belakang jalan buntu, Tuhan sanggup melalaikan untuk kita. Amin, enggak saudara? Amin. Tuhan terus memegang tangan kita untuk memberikan kemenangan-kemenangan buat kita. Wow, luar biasa Tuhan kita. Bahkan kita dipilih sejak kita ada dalam kandungan. Betul nggak saudara? Betul, kita dipilih sejak dalam kandungan. Jadi saudara nggak perlu khawatir. Kita semua yang ada di sini, semua umat pilihan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau memujikan bahwa kita merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan satu pujian. Kita ada di sini karena kita mencari wajah Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus.
kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu, haleluya, amin. Semuanya masih semangat Bapak Ibu Saudara, amin. Kita percaya bahwa Roh Tuhan tercurah di tempat ini, amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami sudah menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjalankan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami percaya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari sama siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan
Allah ya Bapa kami dalam sorga, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kami boleh beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami. Mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Luar biasa. Gimana kabarnya dahsyat dan ajaib ya? Kita bisa datang beribadah, kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Itu sudah merupakan berkat dari Tuhan untuk kita bisa ada bagian. Berkat Tuhan itu bukan duit, lain-lain tidak. Tapi nafas hidup baru ketika kita bangun tidur, itu sudah merupakan berkat dari Tuhan. Kalau orang bilang, Pak saya nggak dapat berkat. Kita bangun pagi bisa bernafas, itu sudah berkat. Itu sudah berkat yang terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ada orang yang belum sempat bangun pagi, aku sudah dipanggil Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Saya akan berbicara tentang mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Siapa yang ingin mendapatkan mahkota kebenaran? Haleluya. Semua ingin mendapatkan mahkota kebenaran. Saya pun juga. Kalau kita bertanding, semua ingin dapat hadiah? Ingin kan? Sama seperti kita. Ketika kita beribadah, kita rindu mendapatkan mahkota kebenaran. Kita baca dalam 2 Timotius 4. Kita baca dalam Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayanan. Kadang kalau Tuhan panggil kita untuk pelayanan, hati kita masih menunda-nunda. Nanti Bu, nanti Pak, nanti ya aku belum siap. Ketika sudah kepepet sekali, baru mau melayani. Selagi kita masih ada kesempatan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, layanilah pekerjaan Tuhan. Mungkin di doa malam, atau mungkin di hari Minggu saat ibadah seperti ini. Waktu kita dari Senin sampai Sabtu bekerja untuk kehidupan diri kita, baik kehidupan rumah tangga kita, baik saudara keluarga kita. Tetapi di hari Minggu ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Jika kita melayani pekerjaan Tuhan, ada jaminan dari Tuhan, yaitu keselamatan. Ketika keselamatan itu diberikan kepada kita, maka kita akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Saya akan baca ayat pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, demi kerajaannya. Ini kata Rasul Paulus ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sabar. Kadang kita nggak sabar ya. Kalau lihat keluarga kita mulai bertingkah, oleh kita nggak sabar. Jangan kita benci sama dia. Kita dekati dia, kita doakan. Dengan kekerasannya dia seperti itu berarti pembelajaran bagi kita untuk kita bersabar. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau modelnya seperti apa dia, kita harus tetap mengucap syukur. Kita belajar dari dia. Oh berarti aku nggak boleh begitu ya. Oh aku nggak bisa seperti ini. Aku harus seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, tidak semudah membalik telapak tangan.
Enak Bapak mau balik telapak tangan, gampang mengucap syukur. Oh enggak gampang. Tantangannya banyak untuk mengucap syukur. Ujian iman kita itu berat ketika kita harus mengucap syukur. Ayat 3 dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menuruti kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Sekarang banyak berkeliaran di media dia, sosmed ya, sosial media yang menjerumuskan anak-anak Tuhan. Baru-baru saya dapat berita mengatakan ini, jangan menyebut kata Allah, karena kata Allah itu dikatakan berhala. Ngeri ya, kalau ada sampai hamba Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Allah, karena nama Allah itu berhala. Padahal firman Tuhan katakan jangan menyebut namaku dengan sembarangan, jangan menyebut nama Tuhan dengan suka-suka kita. Apalagi seorang hamba Tuhan mengatakan, oh Allah itu apa? Berhala. Untuk menyembah berhala itu tidak benar. Firman Tuhan katakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah, aku adalah Yesus sebagai anak Allah. Jadi kita harus beritakan firman yang benar, supaya dapat di telinga kita tuh didengarnya enak gitu. Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini. Saya coba ya. Efesus 4. Efesus 4 dikatakan begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Pakailah perkataan yang baik. Perkataan baik itu yang bagaimana sih? Dia penuh dengan cinta kasih. Jangan anak-anak kita dibilang, oh anak setan. Kalau anak setan berarti orang tuanya siapa? Kalau di Medan sana dibilang gini, oh dasar kau anak bodet. Nah, siapa orang Medan sini dari ya? Karena saya sering kesana ke Medan. Saya orang tua di sana. Kadang anak-anak bilang, oh dasar kau anak bodet. Ya kalau anaknya bodet, bapak ibunya siapa? Bodet juga kan? Bodet itu apa? Monyet. Sorry ya, bodet itu monyet. Di sana tuh saya begitu. Kemarin saya tanggal 3, 4, 5 ada KKR fellowship hamba bantuan misioneri di Medan. Saya diundang datang ke sana. Terus di tengah-tengah sesi istirahat saya keluar. Saya karena antrian begitu panjang untuk makan siang, saya keluar. Saya sempat masuk di tempat jual mie ayam. Tapi mie ayam di sana jauh beda dengan mie ayam di sini. Sangat jauh beda makan. Dalam hati saya ini makannya mie-nya rasa apa? Masih enak yang di Blauran sini. Yang ini lebih enak. Apalagi kalau makan di Apeng, wah kuitionya luar biasa. Kuitio sama-sama di sini, sama di sana beda. Padahal di sini kuitio Medan, Apeng. Cari di sana kuitio Medan yang sama seperti Apeng nggak ada. Apeng punya wow luar biasa. Tapi lupakanlah Apeng karena kita lagi ibadah. Kita jadi makan. Logut apa ya? Kita fokus dalam ibadah. Benar. Saya melayani sana. Ada satu ibu, dia punya warung, punya toko ya. Tokonya ya sebesar inilah. Dia jual mie ayam sama anaknya. Bukan anaknya, cucu. Saya dengar dia nyanyi lagu puji-pujian, saya ikutin lagu dia nyanyi, saya ikutin. Terus dia terakhir dia nyanyi lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Siapa yang rindu ke sana? Kita semua rindu ke Yerusalem baru, ya kan? Semua rindu ke sana. Sampai akhir lagu itu saya sudah selesai makan, saya dekati ibu itu. Saya bilang berkata begini pada ibu, kan firman Tuhan tadi katakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak
baik. Diterima syukur, nggak terima ya puji Tuhan. Yang penting firman udah disampaikan. Saya dekati ibu, nyanyilah terus pakai gaya orang Batak, malu belajar. Nyanyilah terus lagu itu bu. Terus dia saya gini, Bapak, dia tanya saya siapa? Oh enggak, saya lagi ngikut seminar fellowship. Oh iya, nyanyikan lagu itu terus bu ya, supaya ibu bisa masuk Yerusalem baru. Iya nak, aku ini, dia bilang dia pusing dengan anaknya yang anak lakinya yang boleh dibilang masih kurang satu sendok, agak gini sedikit. Saya bilang kalau satu sendok lah, kalau terlalu banyak ntar gila beneran. Aduh pak, kalau bicara tuh kasar, jahat sekali. Oh ya bu, iya. Saya bilang, ibu mulai hari ini tidak usah berkata anak ibu kasar, jahat, apa segala macam. Jangan. Ketika dia doa, ketika dia tidur, ibu doakan. Doakan untuk dia bu. Jangan ibu mengutuki dia. Semakin kita mengutuki anak kita akan semakin jadi. Doakan bu anak ibu supaya ada perubahan dalam hidupnya. Ketika dia tidur, doa. Pegang kepala. Jamah Tuhan hati dan pikirannya dan mulutnya agar dia boleh berkata baik. Kasar sekali katanya anaknya. Kalau ibu selalu ketemu orang berkata, wah anakku kurang ngajar lah, beginilah, begitulah. Itu namanya kita berkeluh kesah. Berkeluh kesah pada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya dari orang-orang itu bercerita ke tempat ke orang lain. Dari cuma panjang 100 meter, akhirnya bisa sampai berkilo-kilometer. Karena dari mulut ke mulut jadi melebar. Doakan bu anak ibu. Mulai hari ini saya bilang sama ibu, mulai hari ini ibu jangan lagi berkata anakku beginilah, begini, begitulah. Katakanlah anakku baik. Diam-diam air matanya tumpah. Air matanya mulai mengalir. Saya bilang, harus sabar bu. Anak ibu merupakan duri dalam daging ibu. Untuk itu ibu harus tetap berdoa. Rasul Paulus berkata duri dalam dagingku. Rasul Paulus duri dalam daging. Dia merasakan sakit yang dia alami. Sakit yang dia alami karena memberitakan firman. Dia teraniaya, tetapi dia tetap percaya pada Tuhan. Baik tidak baik waktunya, kita tetap melayani. Melayani dari mana? Dari keluarga kita sendiri. Dari keluarga kita dulu. Orang di sekitar kita. Dari anak kita, orang tua kita, suami, istri kita. Kita layani mereka. Beritakanlah firman, baik tidak baik keadaan. Sampai ibu itu akhirnya, ini anak-anaknya Pak. Anak-anaknya ini maksudnya ini cucu 2. Yang satu perempuan itu dia bantu istilahnya omahnya ya, neneknya bantu berjualan mie ayam. Saya tanya, dia tanya, Bapak dari gereja mana? Saya gereja Betani bu. Oh saya dulu juga gereja Betani Kemayoran. Oh Betani Kemayoran Jakarta. Iya. Saya terus nggak nanya selanjutnya dia bergereja terus di Betani di Medan apa enggak. Saya nggak tanya. Saya nggak mau terus terlalu dalam, itu urusan rumah tangganya dia. Saya hanya bilang ibu berdoa aja terus. Berdoa. Jangan kita merusak keluarga kita sendiri dengan bercerita kemana. Apalagi kalau kita di gereja sebagai seorang pendoa, kita harus jaga mulut bibir kita. Katakan di sini tadi, kita harus memberitakan yang baik-baik. Mulut kita harus berbicara yang baik, agar orang lain dapat mendengarnya dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Saya kalau di rumah dulu, anak tahu kan orang Surabaya kalau mau ngomongnya kasar-kasar kan, teman-teman anak-anak saya itu ngomongnya, saya ngomong apa dia, mereka ngomongnya apa,
Kalau orang Surabaya bilang jangan suruh kan, mohon maaf, sorry. Marah sekali istri saya kalau dengar teman-teman anak saya bicara kayak gitu. Kalau mau bicara kayak gitu jangan main di rumah sini ya, main di sana. Jangan ajak anak-anak saya main. Dimarahin lah. Akhirnya mereka bicaranya nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Saya masih dengar kata-kata seperti itu. Kemarin saya di Jakarta, saya nungguin orang Surabaya ini. Dari kata-kata itu, saya tahu ini anak Surabaya. Jadi pakailah bibir kita untuk berkata-kata yang baik, agar kita dapat merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Begitu kena masalah, mulai kata-katanya kata-kata kotor. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, berarti ada kasih dalam hidup kita. Ada kasih dalam perkataan-perkataan kita. Saya lanjut. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah itulah, banyak sekarang firman-firman Tuhan disampaikan dengan menyebut kata-kata yang lain, atau dongeng-dongeng nenek moyang lah, apa segala macam. Saya kalau umpamanya ada orang berbicara tentang adat-adat, saya langsung terus terang, saya tolak. Bukan. Kalau orang-orang zaman dulu, kalau ada orang hamil, nggak boleh duduk di pintu. Loh, kok nggak boleh duduk di pintu? Nggak boleh kamu duduk di pintu, nanti beginilah. Ya iyalah, kalau kita duduk di pintu, orang hamil kalau kesenggol gimana? Iya kan? Ada yang, nggak boleh gunting kuku malam-malam. Begini, ya iyalah, gunting kuku kalau malam-malam. Tapi kan, kalau apalagi lampu mati, cuma pakai lilin, terus kita gunting kuku, ya pasti kan luka kan, kalau pamannya kita nggak hati-hati. Kadang dongeng-dongeng nenek moyang kita itu ada benarnya, ada yang nggak benar. Banyak yang masih terbawa-bawa sampai saat ini. Dongeng-dongeng. Jangan ada dongeng. Beritakan firman dengan kasih. Di ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Kita melayani di sini, selesaikanlah dengan baik-baik. Harus dengan baik-baik. Jangan sampai kita melayani terus sudah tidak melayani lagi. Dalam arti begini, muntaber, mohon maaf. Tahu artinya muntaber? Mundur tanpa berita. Melayani disuruh aja terus besok melayani Bu, besok melayani Mas, melayani. Gak ada yang mau melayani, udah pergi, gak tahu kemana. Gak ada beritanya, itu namanya muntaber, mohon maaf. Mundur tanpa berita. Tiba-tiba langsung menghilang. Toto sudah melayani di tempat lain. No, tidak seperti itu. Layani pekerjaan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Ada yang diberhentikan, tiba-tiba tidak mau gereja. Kadang kita sudah umur regenerasi, dari yang sudah umur diganti sama yang muda-muda. Ada yang kayak gitu nggak terima loh, di regenerasi kayak gitu ada yang nggak terima. Cobalah kalau dia bekerja di perusahaan, terus dia turun jabatan, dipindah. Kalau dia umpamanya dia ngamuk, apa nggak diberhentikan dengan perusahaan? Itu di gereja loh, melayani regenerasi. Tau-taunya mundur nggak ada beritanya. Tau-tau sudah melayani di tempat lain. Jadi untuk mendapatkan mahkota kebenaran itu nggak gampang, tidak gampang untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Pertama tadi dikatakan, beritakanlah firman. Yang kedua, kuasailah diri kita. Yang kelima ya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil.
kuasai diri kita. Mari kita beritakan Injil agar kita beroleh mahkota kebenaran. Diminta untuk melayani, monggo, buka hati kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saatnya nanti kita nggak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita mau cari firman Tuhan kemana-mana, kita tidak akan dapat. Susah. Sekarang gratis, kita bisa beribadah kemana-mana. Saatnya nanti akan bayar ketika kita mau dengar firman Tuhan. Coba Amos 8. Nah, di Amos 8 dikatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi ketika kita melayani dengan tulus, saatnya nanti kita tidak akan dapat melayani, bingung kita. Mau ibadah nggak bisa, harus bayar. Sekarang kita mau terbang kemana-mana, harus periksa COVID, vaksin, periksa vaksin. Sekarang nggak ditanyain, kalau dulu kan tanyain. Kenapa sekarang tidak ditanyain? Karena di KTP kita sudah tertera. Ketika kita membeli tiket pesawat, tiket kereta, itu sudah ada di situ keterangan. Nama ini sudah vaksin booster. Jadi kalau kita, sekarang nggak perlu ini, nggak perlu lagi pakai surat-surat vaksin, itu nggak perlu. Karena KTP kita sudah tertera bahwa kita sudah vaksin 1-2 booster. Kemarin saya diajak jalan-jalan ke Singapura, Kuala Lumpur. Di sana nggak ribet untuk urusan peduli lindungi. Di Google itu dibilang XBB apa segala macam. Di sana loh masyarakat Singapura, masyarakat di Kuala Lumpur tuh biasa-biasa aja, nggak heboh, pakai masker lah beginilah begitu, enggak, santai di sana. Saya lihat begini ya, rupanya ini media yang membuat berita seperti itu. Tapi ya kita tetap harus berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Baik tidak baik waktu. Saya ke sana Singapura nggak terlalu ketat pemeriksaan. Kalau dia mau ke Singapura boleh ke sana. Tapi harus siapkan peduli lindunginya Singapura. Namanya ICA. Itu kita isi, cari di Google, kita cari ICA, tulis itu. Nanti situ terinci. Tujuan ke Singapura untuk apa, di hotel mana kita tinggal, alamat semua harus jelas. Berapa hari kita selama di Singapura harus jelas. Tapi kalau sudah buat kayak gitu, jangan terus kita nyebrang ke Kuala Lumpur, terus balik lagi, nanti kita suruh isi lagi di bandara ICA-nya Singapura. Tapi kalau kita ke Kuala Lumpur, dari Singapura ke Kuala Lumpur nggak ada diperiksa-periksa mengenai kayak peduli lindungi Singapura, nggak diperiksa. Tapi waktu kita masuk ke Singapura kita diperiksa. Karena ICA itu hanya berlaku sekali jalan di Singapura saja. Kalau kita keluar Singapura ke Kuala Lumpur balik lagi, diperiksa lagi, ICA kita disuruh buat lagi. Jadi nggak terlalu heboh di sana untuk pakai masker. Malah pesawat-pesawat di sana nggak ada tulisan kayak di Citylink, Lion ada tulisan pakai masker. Di sana nggak ada. Pakai masker, nggak ada di sana. Saya lihat kok tenang ya masyarakat sini. Saya di Geylang di Singapura. Itu dia di daerah kulinernya Singapura, Geylang. Saya lihat masyarakatnya biasa, nggak ada heboh-heboh. Rupanya masyarakat Singapura itu sama seperti Surabaya, doyan makan. Ya cuma kita cocok-cocokan aja lidah kita makan di sana. Apalagi di Kuala Lumpur, makanannya serba masakan India, bingung. Saya mau makan gini aja, mikir-mikir mau makan. Kalau kita rupiahkan itu habis Tuhan, duit segini gedenya yang harus dikeluarin. Ya kalau orang sana sih murah aja ya, $2, $3, 10 rupiah. Bagi kita udah gede loh $2, 20.000. Beli aqua itu $2. Aku cuma saya ikut segini, yang 600 itu, 15.000. Di sini kita masih berapa? 3.000, 5. Terus
Dalam hati saya Singapura ini negara makmur tapi mahal juga air. Air itu mahal. Yang paling murah itu apa? Air kehidupan ini, firman Tuhan ini paling murah dalam hidup kita, gratis. Kita tinggal baca. Ini gratis, ini air kehidupan ini, firman Tuhan. Di sana air cuma 650 itu harganya 2 ringgit. Bukan 2 ringgit ya, kalau Singapura itu 2 dolar lebih. Mahal sekali air di Singapura. Saya bilang sama adik saya, aduh, untung aku semua di sana dibayarin, cuma ngelus dada aja mahalnya. Yang mahalnya masih ampun. Orang sana nggak apa namanya istilahnya kecil ya kalau 2 dolar atau apa. Bagi kita rasanya kalau dikurskan itu waduh ngelus dada. Kalau mau ke Singapura nginep aja di Geylang, murah-murah di sana hotelnya. Makannya cari makan makanannya yang itu karyawan, makanan buruh sana itu murah-murah. Tapi kalau kita makan masuk di restoran-restoran itu mahal. Meskipun di pinggir jalan terbuka nggak pakai AC, mahalnya masih apa? Sangat amat mahal. Jadi kita kalau mau ke sana ngelus dada dulu lah dari sini. Jangan sampai sana ngelus dada. Mahal, sangat amat mahal. Lebih baik di negeri kita, tempat wisatanya banyak. Ya kalau sekali aja, setahun sekali ke sana nggak apa-apa. Kalau orang banyak duit mau ke sana terserah. Mau berapa kali saya udah berapa kali ke Singapura karena waktu itu saya di Batam. Bapak gembala saya anaknya sakit di sana. 5 hari berobat di Singapura, 5 bulan di rumah sakit itu bayarnya hampir 5 M. Akhirnya anaknya tetap dipanggil Tuhan. 5 bulan. Bayarnya hampir 5 M. Tapi dari 5 M itu Bapak gembala saya hanya membayar ya kurang lebih hampir 3 M. Selebihnya itu ada yang membayarkan. Dia sendiri tidak tahu siapa yang membayar. Jadi kalau selesai ibadah gitu kita langsung rame-rame ke nyebrang ke Singapura. Di Mount Elizabeth di Singapura. 5 bulan hampir 5 M. Nggak tahu itu duit gambar apa ya. Kalau di Indonesia kan gambarnya macam-macam ya. Kalau di sana gambarnya gambar orang aja. Kalau di sini gambarnya macam-macam. Jadi lebih baik kalau kita mau berliburlah di Indonesia. Kalau kita punya uang lebih, silakan, kenapa tidak. Tapi kalau uang kita pas, ya ke Jogja, ke Bali udah menyenangkan. Udah menyenangkan hati kita. Ya, oke kita lanjut untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Iman ini sangat mahal untuk kita. Sangat amat mahal iman ini untuk kita. Betul. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, dengan kondisi dan situasi seperti saat ini, iman kita goyah tumbang. Betul? Kalau iman kita nggak kuat, tumbang. Orang yang ingin mencari duit, rela meninggalkan agamanya, pindah ke seberang. Kalau pindah ke Sungai Yordan, nggak apa-apa. Kalau seberangnya ke Laut Mati, ya mati. Kenapa dikatakan Laut Mati? Laut Mati itu airnya tidak mengalir kemana-mana. Airnya tidak mengalir kemana-mana. Makanya itu dikatakan laut mati. Kadar garamnya sangat tinggi. Tapi kalau kita ke Sungai Yordan, itu airnya kemana-mana. Jadi berkat. Kita juga harus jadi berkat. Nah, untuk ujian iman itu kadang diganggu dengan berkat-berkat yang kita terima. Berkat-berkat yang kita terima itu kadang mengganggu iman kita. Ya terserah Bapak Ibu mau bicara apa, itu
Saudara Bapak Ibu, saya kasih satu contoh ini. Ketika kita punya uang, kita punya roti, ada keluarga kita yang nggak punya roti, nggak punya uang, kita hanya diam-diam aja. Kita hanya diam-diam aja. Kita pura-pura nggak tahu, tutup mata. Itu tidak boleh. Itu ujian iman kita. Aduh kasihan. Kalau kita cuma kasihan tapi kita tidak punya hati untuk memberi, repot. Kalau kita tidak punya hati untuk memberi, itu repot. Nah itu disitulah ujian iman. Rasul Paulus berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau orang bertanding, kalau dia juara pasti dia mendapatkan hadiah, mendapatkan piala. Kalau kita menang, dikatakan di sini lanjut, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Rasul Paulus mengakhiri pertandingan yang baik sehingga ia beroleh mahkota kebenaran. Di dalam kehidupan kita harus bertanding dengan sikap dan perbuatan yang baik untuk kita beroleh mahkota kebenaran. Untuk beroleh mahkota kebenaran kita harus bersikap baik. Bersikap baik itu kepada semua orang. Bersikaplah baik. Jangan hanya di depan mata. Yang mohon maaf ya, kayak belangkon. Bagus di depannya tapi belakangnya bedol. Jadi kita cuma baik di depan tapi belakangnya, istilahnya orang Surabaya, bedol gurih. Baik di depan manis, senyum, tapi di belakang wong iku becek no. Ya kan? Itu namanya bedol gurih. Baik mulutnya, tutur katanya di depan kita, tapi begitu di belakang orang itu mulai kita menjelekkan iman. Berarti enggak betul. Iman kita harus betul di hadapan Tuhan. Hidup dengan Kristus, mati dengan Kristus. Ada orang yang mati tidak dengan Kristus. Siapa dia? Orang yang mati tidak dengan Kristus. Orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri itu hidupnya tidak dengan Kristus. Dia mengakhiri hidupnya dengan kedagingannya dia. Dia tidak punya iman. Menghadapi persoalan, jangan sampai kita mati sia-sia. Mati sia-sia ya seperti itulah. Orang-orang yang mati bunuh diri kan. Bunuh diri, ada kereta api lewat, mati aku ambil kereta. Mati. Belum waktunya Tuhan, dia sudah mendahului waktunya Tuhan. Terjun dari hotel, dari apartemen. Itulah orang-orang yang tidak punya iman. Hanya makan dengan perasaan. Jangan kita termakan dengan perasaan kita. Kalau kita makan perasaan kita, termakan dengan perasaan kita, maka kita tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kenapa kita bisa dapat mahkota kehidupan? Karena kita tahu bahwa Tuhan hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ulangi lagi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan kepada Bapak Ibu, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan. Semua orang. Jadi bukan kita saja di sini, bukan. Semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan, semua itu merindukan kedatangan Tuhan. Kita semua merindukan kedatangan Tuhan, untuk kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal pada saat pengangkatan.
Kita menyanyi pujian, wah luar biasa. Tapi mulut bibir kita tidak bisa berkata-kata baik. Dasar lu ada bondet. Nah, di gereja haleluya haleluya, sampai di luar gereja haleluya haleluya, gitu kan? Jadi di dalam gereja, di luar gereja kita harus tetap haleluya. Tidak boleh haleluya. Karena sudah tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang menantikan kedatangan. Jadi untuk mendapatkan mahkota kebenaran, beritakanlah firman. Baik tidak baik waktu, kuasailah diri kita. Penguasaan diri itu yang paling penting. Saya tadi malam dapat berita dari anak saya. Pak punya kenalan provos di Angkatan Laut. Terus saya bilang, ada keluarga, ada saudara. Kenapa? Ini Pak, temanku semalam dipukul sama Angkatan Laut. Terus saya tanya, namanya siapa? Kesatuannya di mana? Pokoknya saya minta datanya. Terus dia kirim fotonya dengan pangkatnya sekali. Oh, ternyata dia masih seorang perwira muda, masih baru lulus. Karena kalau untuk mendapatkan strip 2 ini, sekarang kalau dulu itu 2 tahun, kalau sekarang itu paling tidak 4 tahun baru bisa dapat grade 2. Saya bilang oke, nanti Bapak telepon. Karena kejadian di Surabaya, jadi prosesnya di Angkatan Laut di Surabaya sini. Saya bilang nanti Bapak telepon. Tapi kamu gak usah gelisah, gak usah bingung, tetaplah berdoa. Firman Tuhan katakan gitu kan, tetaplah berdoa. Saya bilang, temenmu sekarang di mana? Ada apa lagi proses? Oh sudah menghadap, sudah katanya. Karena saya kan di Jakarta, temennya dia di sini dan berantem itu di sini. Jadi sepertinya itu nggak tahu pacarnya atau siapa. Jadi saya lihat fotonya, foto teman anak saya itu di sini luka, terus di tangannya itu kayak keluar darah. Pokoknya banyak lukanya. Karena katanya dia, udahlah, perempuan itu ya digitukan sama laki-laki kan, sedih rasanya. Anak saya juga pernah digitukan. Saya lapor ke Polrestabes. Habis itu saya bilang, udahlah, terserah apa Tuhan, apa maunya Tuhan. Saya bilang gak usah, biarin aja. Orang itu nanti akan terhukum juga. Mengucap syukur dalam segala hal, agar kita bisa menjaga sikap dan perilaku kita. Terus dengan saudara saya bilang, oke, aku monitor, nanti hari Senin aku telepon ke Dinas Provos Angkatan Laut Surabaya sih, karena dia tugasnya di Jakarta. Saya bilang udahlah, biar aja, nanti diselesaikan di hari Senin. Makanya saya bilang sama anak saya, bergaul yang baik, bergaul dengan orang yang benar. Jangan kita bergaul karena lihat jabatan. Jangan kita bergaul lihat orang yang penuh duit. Bergaullah sama Tuhan. Bergaullah sama firman Tuhan. Kita akan beroleh damai sejahtera. Kita akan beroleh mahkota kebenaran. Kita bergaul dengan orang yang penuh duit, akhirnya nanti kita bisa terjebak dengan kesalahan mereka. Kita turuti kemauan mereka. Tapi bergaullah dengan orang yang benar. Orang benar itu orang yang bagaimana sih? Orang yang takut Tuhan. Baik di depan, di belakangnya nggak baik. Bisa juga orang benar, ternyata di belakangnya nggak benar. Bisa. Tapi kita harus tetap berdoa agar kebaikan Tuhan ada tetap sama kita. Kita bisa berhikmat. Oh, orang ini begini. Oh, orang ini. Jadi pakai iman percaya kita kepada Tuhan agar kita bisa melihat, oh, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini.
Jauhi orang-orang yang pikirannya tidak jelas. Firman Tuhan katakan, tandai orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak takut Tuhan itu kita tandai, orang ini nggak takut Tuhan. Berarti kita harus mundur. Jangan kita dekat terus, akhirnya nanti kita bisa terjebak sama mereka-mereka. Untuk mendapatkan mahkota kebenaran, kita harus memperbaiki sikap hidup kita di dalam pertandingan hidup. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan. Kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan. Jadi mari sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, agar orang yang mendengar penuh sukacita, damai, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Engkau sudah memberikan nafas hidup baru serta perpanjangan umur, hingga kami boleh beribadah pada siang hari. Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau bimbing langkah hidup kami Tuhan, agar kami beroleh mahkota kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Ibu Gembala di tempat ini bersama suami maupun anak-anak mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau buka pintu berkat-Mu Tuhan untuk mereka di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau membukakan jalan. Berkati setiap mereka yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka, agar mereka selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Mereka selalu bersyukur baik seluruh umat-Mu yang beribadah di tempat ini. Tuhan, kiranya kami kembali dari tempat ini, kami penuh pengharapan kepadamu, kami penuh kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berikan perlindungan khusus bagi setiap kami. Engkau jauhkan dari kami roh maut. Kiranya Engkau menuntun langkah hidup kami, Engkau buat berhasil apa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus tempat ini, sekeliling tempat ini. Kiranya perlindungan-Mu tetap ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin.